Di lain sisi, Lukman secara diam-diam menyerang Tian, Goyu, Soyu beserta Rong-er dan mengikat mereka menggunakan kain di sana hingga tak dapat bergerak. Terlihat Rong-er membakar kain yang mengikatnya agar bisa terlepas dari jeratan kain tersebut. Sedangkan Tian sesaat kekuatannya hampir saja keluar, padahal sebelumnya kekuatannya tersebut sudah dihapuskan. Namun belum sempat keluar, ia seketika muntah darah dan menjadi lemas. Lukman segera mengikat leher mereka berdua. Untung saja Rong-er datang tepat waktu dan berhasil melepaskan mereka. Lukman yang terbakar pantatnya menjadi panik dan segera pergi untuk memadamkan api tersebut. Setelah itu ia dihajar oleh mereka semua. Karena ulah Lukman, mereka hampir saja celaka. Tak lama kemudian Geni bersama Bunga datang ke sana. Dan kebetulan Tian masih belum sadarkan diri. Tuan Wei mengejarnya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menculik Tian. Pertarungan pun kembali terjadi di sana. Namun Tuan Wei memilih mundur karena Tuan Li bersama pasukan klan Mohis telah datang ke lokasi. Singkatnya mereka kembali ke rumah. Rong-er mengecek tubuh Tian. Sesaat ia langsung keluar dan menyadari kalau selama ini ia gagal menghapus kekuatan milik Tian. Apa yang dilakukannya kemarin bukanlah menghapus, melainkan justru membuka segel kekuatan di tubuh Tian. Oleh karena itu, Tian hampir saja bisa menggunakan kekuatannya tadi. Namun karena tubuhnya tidak sanggup untuk menampung kekuatan sebesar itu, makanya Tian langsung muntah darah. Kembali ke Tian, ia yang masih belum sadarkan diri sesaat bermimpi dan melihat ayahnya terbunuh. Namun siapa pembunuhnya masih terlihat samar-samar. Lalu keesokan harinya, Geni bersama yang lainnya hendak pergi dari sana untuk menghindari Tuan Wei ataupun pasukan negara Qin mengejar Tian lagi. Pergi dari sana merupakan pilihan yang sangat tepat. Mereka pun berpamitan kepada Bunga. Mereka semua lalu berkelana pergi mencari tempat yang aman. Singkat cerita, mereka telah sampai ke tempat tujuan. Di sana ada seorang pria tua yang bernama Guru Ban. Guru Ban diceritakan seseorang yang sangat ahli dalam membuat sebuah alat ataupun mesin. Mereka semua saat ini berencana tinggal di kediaman milik Guru Ban untuk sementara waktu. Guru Ban bersedia menerima mereka, namun dengan satu syarat. Salah satu dari mereka harus menduduki kursi kuda miliknya. Soyu dengan percaya diri mengajukan dirinya. Ia pun duduk di sana dan melihat banyak sekali mekanisme mesin yang diciptakan oleh Guru Ban. Ternyata Guru Ban mengerjainya. Terlihat Soyu bukannya senang duduk di sana, justru ia disiksa oleh mesin-mesin tersebut. Setelah senang mengerjainya, Guru Ban membawa mereka masuk ke dalam rumahnya. Sedikit info, Guru Ban merupakan salah satu tetua dari klan Mohis yang sangat dihormati. Tuan Jin meminta Soyu beserta Tian untuk beristirahat terlebih dahulu. Sedangkan Geni dibawa oleh Tuan Jin.
Ia ingin Geni menceritakan masa lalu mengenai kematian Jingke. Geni lalu menunjukkan pedangnya, yang ternyata pedang tersebut milik Jingke. Di saat dulu ia bersama Jingke sudah seperti saudara, dan dikala itu Jingke memberikan pedang tersebut kepadanya sebagai hadiah persaudaraan mereka. Lalu suatu ketika, di saat Jingke hendak membunuh Zheng, Raja Negara Qin, sebenarnya ia di saat itu hendak membantunya untuk membunuh Zheng. Namun, Jingke segera menarik pedang yang ia gunakan, dan Jingke menusukkan sendiri pedang tersebut ke tubuhnya. Hal itu ternyata dilakukan oleh Jingke supaya Geni tetap menjadi orang kepercayaan dari Zheng, agar suatu saat nanti Geni bisa membalaskan dendamnya untuk membunuh Zheng. Setelah menceritakan semuanya itu, mereka semua pun menjadi tahu kebenarannya dan tidak lagi menuduh Geni sebagai pembunuh. Geni sesaat mengatakan selama ini ia berada di negara Qin untuk menunggu sebuah informasi mengenai keberadaan Tian. Di saat ia mendapatkan informasi keberadaan Tian, ia pun segera pergi dari istana. Ia lalu meminta maaf kepada Rong-er karena baru menceritakan semua kebenaran ini. Rong-er yang merasa malu karena selama ini menuduhnya sebagai pembunuh, lalu teriak dan pergi dari sana. Di saat malam harinya, Tian yang tidur kembali bermimpi di saat ayahnya terbunuh di istana negara Qin. Dan kali ini mimpi samar-samarnya itu terlihat jelas, dan orang yang ia lihat membunuh ayahnya adalah Geni. Ia pun terbangun dan merasa tidak percaya akan mimpinya tersebut. Sesaat Rong-er dan Geni menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Namun di sini Tian tidak mengatakan apa-apa dan hanya menjawab kalau ia bermimpi buruk saja. Rong-er lalu membawa Geni untuk keluar sambil bertanya bagaimana kalau Tian mengetahui kalau Geni yang menusuk Jingke. Meskipun itu kesalahpahaman, Geni harus menceritakan semua kebenarannya kepada Tian karena takutnya nanti Tian akan salah paham. Geni menjawab kalau ia tidak akan memberitahukan kebenaran tersebut, meskipun Tian nanti membencinya. Ia siap menerimanya, karena kematian Jingke bagaimanapun juga tetap kesalahannya. Kembali ke Tian, ia pun menceritakan semuanya tentang mimpinya itu kepada Goyu. Goyu menjawab mungkin saja itu tidaklah nyata. Bagaimanapun juga Tian hanya bermimpi dan belum terbukti apakah Geni pembunuh ayahnya atau bukan. Demi untuk menghibur Tian, Goyu mengajaknya jalan-jalan keluar. Setelah itu mereka pun kembali ke rumah dan tak sengaja bertemu dengan Soyu. Melihat mereka berdua, Soyu sangat cemburu karena ia juga menyukai Nona Goyu. Tak lama kemudian ada burung terbuat dari kayu yang terbang ke arah mereka. Namun burung tersebut seketika jatuh dan rusak. Burung mesin itu ternyata milik Guru Ban. Mereka pun segera pergi dari sana karena takut disalahkan. Guru Ban yang melihat burung hasil ciptaannya telah hancur menjadi sangat bersedih. Lalu keesokan harinya, Tian melihat Geni sedang berlatih pedang di sana. Ia pun menghampirinya dan meminta Geni untuk mengajarinya beberapa jurus berpedang. Geni di sana akan mengajarinya beberapa jurus, namun ia tidak mau dianggap guru oleh Tian karena ia merasa dirinya tak pantas untuk menjadi guru Tian. Tian lalu dipinta untuk membuat pedangnya sendiri. Setelah itu, Tian dibantu oleh Soyu dan Nona Goyu bersama-sama membuat pedang dari bambu. Sesaat Guru Ban datang ke sana dan tertawa melihat mereka yang susah payah membuat pedang. Ia berkata kalau saat ini ia telah menciptakan penemuan baru yang bisa membuat pedang bambu dengan sangat mudah. Guru Ban lalu mengeluarkan alat penemuannya itu.
Salah satu bambu dimasukkan ke dalam. Ia pun memutar tuas tersebut, dan seketika jadilah sebuah pedang bambu. Mereka semua pun sangat takjub akan hal tersebut. Kini mereka tak perlu capek-capek lagi. Tian meminta Guru Ban agar membuatkan pedang bambu untuk Soyu beserta Goyu. Guru Ban langsung memasukkan semua bambu tersebut. Namun sayang kali ini mesin ciptaannya agak sedikit error. Mereka semua segera menjauh karena takut meledak. 卡住了，快跑！ Namun tidak dengan Guru Ban yang terus berusaha memutar tuas tersebut hingga memukul mesin penemuannya sendiri. Singkat cerita, Tian menemui Geni dan menunjukkan pedang bambu yang berhasil ia buat. Namun sialnya, Geni seketika berubah pikiran dan tidak mau mengajarinya berlatih pedang. Sontak, Tian sangat kecewa dan sangat bersedih. Ia pun menemui Goyu yang dikala itu sedang dilatih ilmu pengobatan oleh Rong-er. Di sana ia bercerita kalau Geni tidak jadi mengajarinya jurus berpedang. Hal tersebut membuatnya sangat bersedih. Rong-er yang mendengarkan hal itu segera menemui Geni dan menanyakan kenapa ia melakukan hal tersebut. Geni menjawab setiap ia melihat wajah Tian, ia selalu teringat dengan Jingke dan ia selalu merasa bersalah. Bukannya ia tak mau mengajari Tian berlatih, namun saat ini ia merasa tidak pantas untuk menjadi gurunya. Rong-er meyakinkannya, melatih Tian bela diri bisa menjadi permintaan maaf atas kesalahan Geni di masa lalu kepada Jingke. Mendengarkan perkataannya itu, di saat malam hari, Geni berubah pikiran. Ia pun menulis dan menggambar sebuah jurus bela diri berpedang yang nantinya kitab itu akan ia berikan kepada Tian. Di malam itu juga, Geni menghampiri Tian yang sedang tidur dan memberikan gulungan kitab tersebut kepadanya. Namun karena Tian masih mengantuk dan setengah sadar, ia pun tidak terlalu peduli dengan gulungan kitab itu dan kembali tidur. Lalu keesokan harinya, Rong-er berpenampilan cantik karena ia ingin menemui Geni di kamar. Saat ia masuk, justru ia mendapatkan surat dari Geni yang mengucapkan salam perpisahan. Melihat hal itu, ia pun berteriak dan menjadi sangat marah karena Geni main pergi saja tanpa menemuinya terlebih dahulu. Semua orang yang mendengarkan teriakannya langsung datang ke sana. 干什么呀，龙姑娘？ Tian yang mengetahui kalau Geni telah pergi langsung teringat sesuatu hal. Ia pun kembali ke kamarnya dan melihat gulungan kitab tersebut yang diberikan oleh Geni tadi malam kepadanya. Ia pun menjadi sangat senang. Soyu datang menghampirinya dan ingin melihat kitab tersebut. Namun Tian tidak ingin menunjukkannya. Alhasil mereka berdua pun berebut satu sama lain. Sedangkan Rong-er hendak pergi menyusul kepergian Geni. Guru Ban beserta Goyu hendak menahannya, namun Rong-er tetap keras kepala dan pergi dari sana. Singkat cerita, saat di perjalanan, ia beristirahat sebentar. Namun naas Tuan Wei juga melewati wilayah tersebut. Alhasil, Rong-er disandera olehnya. Karena yang ia tahu, Rong-er merupakan orang yang dicintai oleh Geni. Karena terlihat waktu itu, mereka berdua sangatlah dekat satu sama lain. Oleh karena itu, Rong-er dibawa oleh Tuan Wei. Di saat malam harinya, mereka menginap di sebuah penginapan. Rong-er diletakkan satu kamar dengan anak buah dari Tuan Wei yang bernama Qi Lian. Di sini, Qi Lian sangat tidak suka kepada Rong-er. Begitu juga dengan Rong-er yang tidak suka kepadanya.
Lalu di saat Rong-er hendak tidur, ia menyadari kalau Qilian hendak meracuninya. Qilian yang meniup sumpit tersebut justru terkena racunnya sendiri karena Rong-er menyumbat sumpitnya. 就是下毒，害死自己。 Setelah itu, Qilian mengeluarkan semua racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu disaksikan langsung oleh Rong-er secara diam-diam dan mempelajari ilmu pengobatannya. Lalu keesokan harinya, Geni ternyata kembali ke klan 7 pembunuh yang kini bangunan tersebut telah hancur berantakan. Ia pun mengingat tragedi masa lalu. Tak lama setelah itu, Tuan Wei bersama pasukannya datang ke sana. Ia pun membawa Rong-er yang kini telah ia sandera. Geni sangat marah atas tindakannya. Apabila ada masalah dengannya, ia tak mau Rong-er dilibatkan. Tuan Wei menjawab kalau saat ini ia ingin Geni menyerahkan sebuah batu giok, yang dimana batu giok itu sebagai tanda pemimpin klan 7 pembunuh. Ia tahu kalau batu giok tersebut berada di tangan Geni. Mendengarkan hal itu, Geni menantangnya bertarung. Apabila ia kalah, maka ia akan memberikan batu giok tersebut. Namun apabila ia menang, Tuan Wei harus menyerahkan Rong-er kepadanya. Tantangan itu pun disetujui oleh Tuan Wei, dan pertarungan sengit pun terjadi di sana. Singkatnya, duel itu tidak ada yang menang ataupun kalah. Geni lalu memberikan batu giok tersebut dan meminta Tuan Wei untuk menyerahkan Rong-er kepadanya. Tuan Wei lalu menepati janjinya. Di saat mereka hendak pergi, tiba-tiba Qilian menyerang Rong-er menggunakan racun dari belakang. Hal tersebut membuatnya menjadi terluka dan keracunan. Geni menjadi sangat murka kepada mereka dan meminta obat penawar dari racun tersebut. Tuan Wei juga marah kepada Qilian dan meminta untuk memberikan obat penawarnya. Namun sesaat Rong-er berkata ia tak butuh obat penawar itu. Ia pun mengeluarkan racun di tubuhnya sendiri. Hal itu bisa ia lakukan karena tadi malam Rong-er melihat Qilian mengeluarkan racun di tubuhnya. Sontak, Qilian sangat terkejut akan hal itu. 用这个方法来解毒。 Setelah itu, Tuan Wei berkata saat ini permusuhan mereka telah selesai. Ia tak ingin bertemu lagi dengan Geni. Dan kini Tuan Wei memiliki batu giok pemimpin klan 7 pembunuh yang akan ia bangkitkan kembali. Geni tidak peduli dan segera pergi dari sana. Sesaat Tuan Wei menampar Qilian dan memperingatinya untuk tidak melakukan sebuah tindakan tanpa perintahnya. Qilian sesaat berkata apa yang ia lakukan hanya semata-mata untuk mendapatkan perhatian dari Tuan Wei. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu. Di kala itu, Qilian bersama Bai yang masih kecil dipungut oleh Tuan Wei dan dibawa untuk menjadi pengikutnya. Setelah itu mereka berdua dilatih oleh seorang guru dengan sangat keras. Hal itu dilakukan supaya Qilian bersama Bai menjadi pendekar yang tangguh yang bermanfaat untuk Tuan Wei. Hingga mereka tumbuh dewasa, kini kemampuan mereka menjadi sangat kuat.
Tidak hanya itu, beberapa misi yang diberikan oleh Tuan Wei kepada mereka dikerjakan dengan sangat baik. Hal itu membuat Tuan Wei sangat bangga kepada Bai beserta Qilian. Namun Qilian menanggapi pujian dari Tuan Wei sebagai bentuk kasih sayang kepadanya. Hal itulah yang membuatnya jatuh cinta kepada Tuan Wei. Hingga suatu ketika, sang guru yang mengajarinya bela diri sejak kecil hendak melecehkan Qilian. Melihat hal itu, Bai segera datang ke sana. Mereka berdua pun bertarung melawan sang guru. Namun sayang mereka kalah kekuatan dan Qilian dikurung di dalam penjara karena sudah berani melawannya. Tak lama setelah itu, Tuan Wei datang ke sana dan memberikan makanan untuknya. Ia berkata, dunia ini sangatlah keras. Apabila mau bertahan hidup, Qilian harus jauh lebih kuat. Saat ini, ia tak bisa membantunya. Namun apabila Qilian berhasil membunuh gurunya sendiri, maka ia akan memberikan sebuah hadiah. Mendengarkan hal tersebut, Qilian mulai berlatih keras agar menjadi jauh lebih kuat. Hingga tibalah Qilian bertarung melawan gurunya sendiri untuk membalaskan dendam karena kemarin ia hendak dilecehkan. Gurunya itu pun terbunuh dan berhasil dikalahkan. Atas keberhasilannya itu, Tuan Wei memberikan ia sebuah senjata.